Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami adalah kelompok 7 manajemen pemasaran. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang pengembangan produk baru dan strategi siklus hidup produk. Sebelum memulai presentasi, kita akan kenalan dahulu. Dengan saya yaitu Kautsar Israk Razuriza dengan nomor NIM 2005510211. Perkenalkan, nama saya Izar Afriza dengan NIM 2005510198. Maka nama saya Dina Ramadan, nomor induk mahasiswa 20.05.51.02112. Perkenalkan, nama saya Rahma Zanwa, NIM 20.05.51.0207. Perkenalkan, nama saya Rifki Sakti Adinata dengan NIM 20.05.51.0208. Strategi pengembangan produk baru. Ada 3 hal dalam pengembangan produk baru, yaitu yang pertama adalah sukses dan gagalnya produk baru. Menurut seorang pakar pemasaran, bila perusahaan dapat memperbaiki efektivitas pada saat peluncuran produk baru, mereka dapat melipat duakan hasil akhirnya, merupakan salah satu bidang yang mempunyai potensi paling besar untuk dikembangkan. Peluncuran produk baru kebanyakan gagal. Hal ini mempunyai beberapa alasan yang dapat memicu gagalnya produk baru. Walaupun suatu gagasan mungkin baik, perkiraan ukuran pasar mungkin terlalu besar. Salah satu cara adalah mengidentifikasi beberapa produk baru yang sukses dan mencari persamaannya. Faktor sukses yang pertama adalah produk superior unik, yaitu yang mempunyai mutu tinggi, sifat-sifat baru, dan nilai penggunaan yang lebih tinggi. Faktor keberhasilan yang lain adalah konsep produk yang ditetapkan dengan baik sebelum dikembangkan. Di sini, perusahaan dengan hati-hati menetapkan dan menilai ulang pasar sasaran, kebutuhan produk, dan manfaat sebelum melangkah lebih lanjut. Yang kedua adalah dilema produk baru. Dalam pengembangan produk baru, perusahaan akan banyak mengalami masalah. Untuk meminimalisir terjadinya masalah yang muncul, salah satunya terletak pada perencanaan produk baru yang kuat. Manajemen punya bertanggung jawab atas keberhasilan produk baru, yang mana mereka tidak hanya memberi perintah manajer produk baru untuk menghasilkan gagasan besar, namun manajemen puncak juga harus menetapkan kategori pasar dan produk yang ingin dikedepankan oleh perusahaan. Pengaturan organisasi untuk pengembangan produk baru. Manajer produk. Banyak perusahaan yang memberi beban dan tanggung jawab gagasan pembuatan produk baru kepada manajemen produk, dikarenakan mereka sangat dekat dengan pasar dan juga para pesaingnya. Mereka memiliki situasi yang ideal untuk dapat menemukan dan mengembangkan keperluan produk baru. Yang kedua, manajer produk baru. General Food dan Johnson & Johnson mempunyai manajer produk baru yang jenjangnya berada di bawah kepemimpinan dari manajer kelompok produk, di mana posisi itu memprofesionalkan fungsi dari produk baru. Di pihak lain, manajer produk baru yang lebih cenderung melihat dari segi memodifikasi dan perluasan lini terbatas terhadap produk dan pasar yang sudah tersedia pada saat itu. Yang ketiga, komite produk baru. Kebanyakan perusahaan mempunyai komite tingkat tinggi yang bertujuan untuk meninjau ulang dan menyetujui usulan produk baru. Komite ini biasanya terdiri dari berbagai bagian, seperti bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian rekayasa, dan bagian-bagian lainnya. Fungsinya bukan untuk mengembangkan dan mengkoordinasikan produk baru, seperti meninjau ulang dan menyetujui rencana produk baru. Yang keempat adalah departemen produk baru. Kebanyakan perusahaan besar mempunyai departemen produk baru yang dikepalai oleh seorang manajer yang mempunyai wewenang dan akses langsung ke manajemen puncak. Tugas utama departemen ini mencakup penciptaan dan penyaringan gagasan baru, melakukan kerjasama dengan leadback, dan melaksanakan pengujian lapangan, serta melakukan komersialisasi. Yang kelima, tim penduga produk baru. Suatu tim penduga merupakan kelompok yang terdiri dari bagian operasional,
dan ditugaskan untuk mengembangkan produk atau bisnis spesifik. B. Proses pengembangan produk baru. 1. Penggalian gagasan. Tahap ini merupakan pencarian gagasan produk baru secara sistematik. Pencarian gagasan produk baru harus secara sistematik dan tak boleh serampangan. Jika tidak demikian, walaupun perusahaan menemukan banyak gagasan baru, banyak yang tidak cocok untuk tipe bisnisnya. 2. Penyaringan gagasan. Dalam tahap ini, dilakukan pengurangan gagasan pertama. Tujuan dari penyaringan sendiri adalah mengenali gagasan yang baik dan tajam. Dalam tahap-tahap selanjutnya, perusahaan hanya ingin melanjutkan dengan gagasan produk yang akan menghasilkan produk yang mampu laba. 3. Pengembangan dan pengujian konsep. Gagasan yang menarik harus dikembangkan menjadi konsep produk. Konsep produk merupakan gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk yang mempunyai mutu, prestasi kerja, dan sifat-sifat paling baik. 4. Pengembangan strategi pemasaran. Pernyataan strategi pemasaran terdiri dari 3 bagian, yaitu sasaran penjualan, pangsa pasar, dan laba untuk beberapa tahun pertama. 5. Analisis bisnis. Dalam tahap ini dilakukan tinjauan ulang penjualan, biaya, dan proyeksi laba dari produk baru untuk mengetahui apakah faktor-faktor dalam memenuhi sasaran perusahaan. 6. Pengembangan produk. Tahap pengembangan produk ini mencakupi pengembangan dan pengujian prototipe dan penetapan merek. Pengembangan dan pengujian prototipe adalah bagian lead bank akan melaksanakan pengembangan dari suatu atau beberapa versi fisik dari gagasan produk yang telah ditetapkan. Setelah prototipe selesai, ia harus menempuh serangkaian penguji cobaan fungsional dan pengujian oleh konsumen. Pengujian fungsional berlangsung dalam lingkungan laboratorium dan di lapangan untuk memastikan bahwa produknya bekerja secara selamat serta efektif. Penetapan merek. Nama merek tak boleh hanya ditetapkan sambil lalu saja, melainkan harus merupakan pengokohan terpadu dari gagasan produk. Ciri-ciri suatu nama merek meliputi 1. Harus dapat memberi kesan tentang manfaat produknya. 2. Harus memberi kesan tentang sifat-sifatnya produk, mengenai aksi, warna, ataupun apapun juga. 3. Hendaknya mudah dihafalkan, dikenali, dan diingat. Yang keempat, harus mengesankan. 7. Uji pemasaran. Uji pemasaran memberikan kesempatan perusahaan menguji produk dan program pemasaran, strategi pemosisian, iklan, distribusi, penetapan harga, penetapan merek, kemasan, serta tingkat anggaran. Jika uji pemasaran, perusahaan produk konsumen dapat memilih satu dari 4 pendekatan berupa. Yang pertama, uji pasar standar. Jika menggunakan pendekatan ini, perusahaan menentukan beberapa kota untuk mewakili pengujian, melakukan pemasaran sepenuhnya di kota-kota ini, dan menggunakan survei audit toko, konsumen, dan distributor, serta pengukuran lain untuk mengukur prestasi produk. Yang kedua, uji pasar terkendali. Perusahaan ini menggunakan mikrokomputer untuk mengukur tingkat penonton TV dalam setiap panel rumah tangga dan dapat mengirim iklan khusus ke pesawat televisi anggota panel. Dalam sistem uji pemasaran terkendali ini biasanya membutuhkan biaya yang lebih murah. Yang ketiga, uji pasar dengan simulasi perusahaan. Dapat menguji produk baru dalam lingkungan perbelanjaan dan disimulasi. Perusahaan atau biro riset menunjukkan iklan dan promosi untuk berbagai produk termasuk produk baru yang sedang diuji kepada suatu sampel konsumen. Yang keempat, uji pemasaran produk bisnis pemasar pasar industri menggunakan metode berbeda untuk uji pemasaran produk baru mereka. Misalnya mereka mungkin melaksanakan uji penggunaan produk. Di sini pasar industri memiliki kelompok kecil pelanggan potensial yang disetujui untuk menggunakan produk baru selama jangka waktu terbatas.
8. Komersialisasi. Setelah melakukan uji pemasaran, perusahaan melanjutkan dengan komersialisasi, yang mana ini ada memperkenalkan produk baru ke pasar dan kemungkinan perusahaan akan mengeluarkan biaya yang tinggi. 9. Mempercepat perkembangan produk baru. Banyak perusahaan mengorganisasikan proses pengembangan produk baru ke dalam langkah-langkah berurutan yang teratur. Dimulai dengan menggali ide dan diakhiri dengan komersialisasi. Dengan pendekatan pengembangan produk berurutan, suatu bagian perusahaan bekerja sendiri untuk menyelesaikan tahap proses yang menjadi tanggung jawabnya sebelum meneruskan produk baru tadi ke bagian tahap berikutnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang strategi siklus hidup produk. Setelah meluncurkan produk baru, manajemen ingin produknya menikmati kehidupan yang panjang dan menyenangkan. Daur hidup produk merupakan perjalanan penjualan dan laba suatu produk dalam masa hidupnya. Konsep DHP dapat dipakai untuk mengurangi kelas produk, bentuk produk, atau merek. Cara menerapkan konsep DHP berbeda pada setiap kasus. Konsep DHP dapat diterapkan oleh pemasaran sebagai kerangka kerja yang bermanfaat untuk mengurangi bagaimana mekanisme produk dan pasar bekerja. Posisi DHP produk saat ini mengajukan strategi pemasaran terbaik, dan hasil strategi pemasaran mempengaruhi kinerja produk dalam tahap dasar hidup berikutnya. Konsep DHP dapat membantu mengembangkan strategi pemasaran yang baik untuk tahap berbeda dari daur hidup produk. Tahap daur hidup produk. Yang pertama, tahap introduksi. Tahap ini dimulai ketika produk baru pertama kali diluncurkan. Introduksi membutuhkan waktu dan pertumbuhan penjualan cenderung lambat. Dalam tahap ini, perusahaan masih merugi atau berlaba kecil karena penjualan yang lambat dan biaya distribusi serta promosi yang tinggi. 2. Tahap pertumbuhan. Setelah melakukan tahap introduksi, perusahaan akan memasuki tahap pertumbuhan. Tahap ini ditandai dengan cepat meningkatnya penjualan. Yang ketiga, tahap menjadi dewasa. Tahap dewasa ini berlangsung lebih lama ketimbang tahap sebelumnya dan memberikan tantangan kuat bagi manajemen pemasaran. Yang keempat, tahap menurun. Tahap daur hidup produksi yang ditandai dengan penjualan produk yang menurun. Penjualan menurun karena berbagai alasan, termasuk kemajuan teknologi, selera konsumen berubah, dan meningkatnya persaingan. Ketika penjualan dan laba menurun, beberapa perusahaan mundur dari pasar. Perusahaan yang masih bertahan dapat mengurangi macam produksi yang ditawarkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.